Dan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan bahasa kasih pasangan, ini tuh kayak bakal bikin kayak suami tuh akan cinta banget sama istrinya gitu. Studi kasus yang lainnya tuh adalah, jadi si istrinya tuh ngerasa kayak aku tuh udah nyuci, udah beresin rumah, udah ngurusin anak gitu. Tapi suami aku tuh ngerasa nggak dicintain gitu, nggak ngerasa disayangin. Terus suaminya tuh padahal udah sering bilang kayak, udahlah kamu nggak usah masak, udah kalau misalkan aku lagi di rumah tuh temenin gitu, temenin aku, terus kayak ya deket-deket gitu. Jadi ternyata bahasa kasih si suaminya tuh adalah sentuhan fisik gitu, sedangkan bahasa kasih istrinya itu tuh acts of service atau pelayanan gitu. Jadi yang sama ini dilakuin sama istrinya tuh nggak dirasain, apa ya, suaminya tidak merasa dicintain gitu walaupun istrinya sudah melakukan banyak hal. Terus jadi solusinya tuh sebenarnya harusnya tuh ya dengan kita mendeteksi ini tuh kita jadi ngerti, oh kalau suami kita pengen ngerasa dicintain sama kita tuh kita harus apa. Jadi kita juga ngerti, apa ya, ngerti prioritas gitu. Kayak misalkan kayak kalau misalkan gue di posisi kayak gitu ya, misalkan gue kerja, gue beresin rumah juga, terus kayak suami gue tuh misalkan tipikalnya tuh bahasa kasihnya tuh sentuhan fisik gitu, atau quality time yang senangnya tuh ditemenin gitu. Nah gue tuh bakalan jujur aja gitu sama dia kayak, sayang aku kan keterbatas gitu ya energinya, terus aku kerja juga gitu. Nah kira-kira terus misalkan kamu kan suka kamu suka dan senangnya aku tuh nemenin kamu gitu, jadi kira-kira ada solusi nggak gitu, karena kalau misalkan memang kamu ngerasa disayanginya kalau aku nemenin kamu gitu, berarti ada salah satu yang harus aku nggak lakukan gitu, kayak misalkan beresin rumah atau nyucinya tuh gitu. Karena kan sebenarnya bisa laundry gitu ya. Jadi maksud gua tuh kalian harus ngerti bahwa bahasa kasih itu harus dipenuhin gitu. Wajib. Jadi jangan sampai kayak ngutamain misalkan nyuci baju, beres rumah gitu. Atau masak. Tapi suami kita tuh padahal tuh ngerasa dicintainya tuh kalau kita nemenin atau kita deket-deket gitu, atau kalau kita nyentuh-nyentuh gitu, sentuhan fisik. Karena nanti apa ya, ya tetap ngerasa nggak dicintain juga. Jadi kenapa gue belajar ini tuh karena gue tipikal orangnya tuh nggak suka ngelakuin sesuatu tuh nggak efektif gitu. Jadi gue bakalan kayak gitu sih, gue bakalan jujur aja gitu, kayak kebutuhan utama suami gue apa, energi gue terbatas, jadi gue bakal mencoba musyawarahin, tapi ngomong baik-baik ya, jangan kayak apa ya, maksudnya tuh jangan bikin konflik dengan ngomong kayak, ya kan aku tuh udah capek ngurusin ini ngurusin itu, kamu tuh kenapa sih banyak mau, jangan kayak gitu ya, ngomong baik-baik aja. Karena kalau pria tuh kalau misalkan dilembutin tuh bakalan lembut juga kok gitu. Malah kalau kitanya nyolot atau bikin tersinggung, merekanya malah emosi gitu. Terus kalau yang bahasa kasihnya tuh hadiah gitu ya, biasanya tuh cirinya tuh kalau dikasih hadiah tuh dia tuh bakalan disimpan banget gitu kalau dapat hadiah. Karena kan ada juga ya orang yang kalau kita kasih sesuatu tuh biasa aja gitu. Nah itu tuh berarti bahasa kasihnya tuh bukan, bahasa kasih utamanya tuh bukan hadiah gitu maksudnya. Kayak misalkan ada gitu istri tuh yang jaga banget
misalkan cincin kawinnya gitu, karena kan itu maksudnya pemberian dari suaminya, dari orang yang disayang, jadi tuh kayak dijaga banget gitu. Itu biasanya bahasa kasihnya tuh adalah hadiah. Terus yang sentuhan fisik itu biasanya yang kalau suka ini apa sih, deket-deket nempel-nempel gitu, kayak senangnya tuh ya meluk-meluk gitu, seneng kayak misalkan pegang pegang seneng pegangan tangan gitu, atau kayak ya seneng aja kayak nyentuh-nyentuh gitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya tuh adalah sentuhan fisik yang kayak kayaknya tuh kalau udah disentuh tuh udah aja gubrak gitu. Atau yang kalau misalkan dateng datang tuh meluk gitu. Nah biasanya anak-anak juga kayak gitu sih. Terus atau yang suka nyium gitu, kayak pokoknya ada selalu ada sentuhan-sentuhan fisik kayak gitu. Selanjutnya tuh word of affirmation atau pujian ya gampangnya. Jadi ini tuh tipikal yang kayak kalau dipuji tuh bakalan ngelakuin apapun cepet gitu. Bakal apapun akan dilakuin kalau misalkan udah dipuji gitu. Terus kayak biasanya tuh suka suka banget apa ya, suka banget memperlihatkan apa gitu, memperlihatkan sesuatu atau mau kayak lihat dong gitu, hari ini aku cantik gak gitu, atau hari ini bagus nggak, nah gitu tuh biasanya biasanya tuh itu tuh yang suka dipuji, bahasa kasih utamanya. Jadi jangan irit-irit untuk memuji gitu, atau yang suka nanya keren gak, ganteng gak gitu. Kira-kira aku gantengnya kalau kalau pas pakai baju yang mana, nah biasanya itu tuh sukanya dipuji gitu, terus yang biasanya tuh suka disemangatin gitu. Bahasa kasihnya tuh pokoknya kata-kata, mereka tuh bakalan seneng kalau kita puji, kita ngomong yang bagus-bagus gitu, nyemangatin mereka, nyenengin mereka tuh lewat kata-kata. Yang selanjutnya itu adalah pelayanan. Pelayanan tuh kayak misalkan ya kayak gitu, kayak mereka tuh suka nyiapin apa gitu. Jadi ini tuh kadang tuh tanpa diminta ya gitu. Mereka tuh beresin yang kita nggak beresin gitu. Atau masakin, atau nyiapin gitu. Pokoknya biasanya tuh cepat gitu. Ini pergerakannya tuh, inisiatifnya tuh. Kayak kita kita butuh apa tuh mereka tuh kayak udah tahu, udah nggak